Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi sebenarnya aplikasi yang sudah pernah kita bersama. Cuman untuk metode input tadi saya rubah sedikit nih. Saya rubah sedikit di algoritmanya dan di pemrogramannya seperti itu. Ya, sebenarnya tadi saya sudah bikin tutorialnya, cuma ternyata mikrofonnya nggak nyala seperti itu. Jadi saya ulangi lagi. Ya, untuk input tagihan terbaru ya, modelnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Ya, di sini bagian atas ada filter untuk memfilter data siswa, dan di bagian bawahnya itu ada tabel ya. Ada tabel yang menampilkan data tagihan, juga tempat kita untuk menginput atau mengupdate data tagihan. Kemudian di bagian bawahnya itu ada tombol simpan ya. Cuman di sini konsepnya agak sedikit berbeda ya. Di versi kali ini ya, di versi terbaru ini, pada bagian header saya kasih checklist ya, checklist per bulan, di mana dengan checklist per bulan ini kita bisa gunakan untuk mengisi tagihan pada bulan-bulan tertentu saja. Kalau yang kemarin itu kan ketika kita isi tagihan di sini, kemudian klik set all, dan di sini dicentang dulu, maka dia akan mengisi semua dan hanya bergantung kepada pilihan yang ada di siswanya atau di checklist yang vertikal. Tapi sekarang saya tambahi checklist horizontal seperti itu. Dan kemudian kalau yang kemarin bagian tombol hapus per bulan itu ketika kita hapus, maka dia akan langsung menghapus datanya. Jadi langsung terhubung dengan database, kita hapus, dia akan langsung menghapus yang ada di database. Tapi untuk versi kali ini, ketika kita hapus di sini, dia akan langsung hilang. Di sini akan langsung hilang secara cepat, lebih cepat daripada yang kemarin. Cuman, selama kita tidak mengeklik simpan perubahan, maka tidak akan ada perubahan di database. Seperti itu. Ya. Jadi semuanya itu untuk versi yang terbaru, itu bergantung kepada tombol simpan perubahan ini. Nanti gunanya centang ini untuk apa, terus tombol yang ini untuk apa, akan saya terangkan lebih lanjut. Baik, untuk yang pertama, ya, saya pilih kelasnya dulu. Seperti biasa ya, saya pilih kelas Abu Bakar ya untuk demonstrasi. Nah, di sini ada beberapa hal ya, beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama di warna sel. Warna sel di sini, kalau yang kemarin itu kan warnanya cuma biru. Nah, biru sama tanpa warna. Untuk yang versi kali ini itu ada 4 warna. Warna yang pertama adalah warna hijau, warna oranye, dan nanti ada warna biru, dan yang terakhir adalah warna putih atau tanpa warna. Ya, sebenarnya dari warna-warna ini terdapat maknanya, ada artinya seperti itu. Kita bisa lihat saja ketika kita klik di tagihan ya, warna hijau, dia akan muncul informasi seperti ini. Bahwasanya tagihan agar 007070001 sudah lunas terbayar. Artinya apa? Artinya bahwasanya Abida Zahwa Ufaira di bulan Juli dia sudah ada tagihan sebelumnya dengan nomor tagihan seperti ini dan sudah lunas dibayar. Nah, itu untuk warna hijau. Sedangkan yang warna oranye, warna coklat ya, warna coklat itu nanti ketika klik akan muncul informasi seperti ini. Maaf, tagihan 007100001 sudah pernah ada transaksi. Dia sudah ada tagihan dan sudah ada transaksi sebelumnya. Maka munculnya seperti ini. Sebenarnya ada satu lagi warna biru. Saya coba di tag yang coba cek dulu. Oh, enggak ada ya. Saya ambilkan warna pendampingan misalnya. Ya, ini dia. Ini adalah contoh pendampingan. Di sini ada warna biru. Warna biru itu artinya apa? Warna biru itu artinya dia sudah memiliki tagihan. Sebelumnya sudah memiliki tagihan. Cuman belum ada transaksi yang berkaitan dengan tagihan tersebut. Ya, jadi warnanya biru. Ya.
Ketika kita klik, dia akan muncul inputan seperti ini, gimana kita bisa mengisi dengan data baru. Misalnya kita isi 30.000 rupiah. Oke. Nah, di sini akan berubah menjadi 30.000. Jadi nanti untuk pengisian atau custom masing-masing angka bisa dilakukan lewat di sini, inputan yang muncul seperti itu. Tapi sekali lagi, selama jenengan tidak mencentang di simpan perubahan, maka tidak akan ada perubahan di server. Artinya nanti ketika jenengan refresh lagi, maka datanya akan kembali lagi seperti ini. Jadi nggak ada perubahan. Cuman untuk yang kali ini saya coba yang tadi aja, yang IPP ya. Nanti untuk data baru kita coba selanjutnya. Untuk yang pertama, kita akan menginputkan data baru. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan untuk yang custom bulan. Misalnya karena ada pandemi dari bulan Juli sampai bulan Desember, IPP itu misalnya 390. Tinggal karena ini sudah tercentang semua, maka kita uncheck dulu. Akan kosong toh? Kita pilih bulan Juli sampai bulan Oktober, November, Desember. Kita isi 390. Nah, untuk siswanya, kita pilih siapa saja. Misalnya, saya mau mengisi 1 sampai 5 itu dengan nominal 390. Kita stop. Nah, maka akan terisi 350. Sedangkan yang warna oranye dan warna hijau tidak akan berubah karena sudah ada transaksi sebelumnya. 390. Kemudian di absen 6 sampai 10 saya isi tagihan dengan 370 karena mungkin kriteria orang tidak mampu atau kriteria yatim mungkin kita set, maka akan terisi 370 di bulan Juli sampai bulan Desember untuk absen 6 sampai absen 10. Kemudian ada regulasi lagi, misalnya ada terjadi perubahan, oh pandeminya sudah berakhir, oleh karena itu bulan Januari sampai bulan Juli nanti untuk IPP-nya jadi 400. Nah, kita rubah lagi. Misalnya sama semua. Kalau ini kan custom ya. Untuk yang 6 sampai 10, absen 6 sampai 10, 370. Maka nanti di bulan Juni sampai Januari sampai bulan Juni kita samakan. Misalnya kita cek nih. Kita pilih Juni, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kita pilih semua absennya. Ya. Kemudian kita isi karena sudah pandemi sudah berakhir, nilai nominalnya jadi 400.000. Akses. Nah, maka di sini secara otomatis akan terisi 400.000 sesuai dengan bulan yang kita pilih dan siswa yang kita pilih. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu, ketika kita melakukan pengisian data maupun modifikasi data maupun menghapus data, ketika kita tidak simpan perubahan, maka tidak akan terjadi perubahan di database. Seperti itu. Jadi kita harus setelah kita selesai dengan yang ini, maka kita klik simpan perubahan. Dan di sini ada tanda centang ya. Tanda centang itu fungsinya ketika nanti kita ada data baru terus dirubah, ada data tagihan, kemudian kita rubah dengan data tagihan baru, atau kita menghapus data tagihan yang sudah ada, kita bisa menggunakan centang ini. Tapi karena ini baru semua, baru semua, kita bisa centang, bisa tidak. Misalnya untuk sampel pertama, karena ini baru semua, sampel pertama ini tanpa centang. Kita simpan perubahan. Jangan lupa ya, karena tadi kan di sini juga ada perubahan. Maka jangan lupa untuk bulan Juli, atau lebih gampangnya kita centang sini, maka akan tercentang semua. Gak masalah yang ini tercentang. Langsung kita simpan perubahan. Maka akan tersimpan datanya. Nah, kalau warnanya sudah berubah menjadi biru, maka dia sudah ada perubahan. Kita bisa cek ya di sini. Di bulan Januari sampai bulan Juni semuanya rata 400.000. Sedangkan di bulan Juli sampai bulan Desember ada dua versi. Yang satu absen 1 sampai absen 5 isiannya 390. Yang absen 6 sampai absen 10 isiannya 370. Ini sudah terisi semua.
Nah, bagaimana mengeceknya apakah ini benar-benar sudah ada tagihan? Ya kita tinggal klik aja. Ini kan sudah ada ID tagihan, berarti memang benar-benar sudah ada tagihan yang sudah masuk. Ini beda kan kalau yang kosong tadi, misalnya data baru, dia akan nol karena ini sudah ada data tagihan, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya sudah ada tagihan yang masuk. Atau mungkin kita bisa mengecek lagi menggunakan transaksi ya, fitur transaksi. Kita cek ya, misalnya atas nama Arka Buma Atmaja. Arka Buma Atmaja. Cek di sini. Nah, maka sudah ada IPP Juli, September, Oktober, November ya. Karena bulannya sampai bulan November. Kita cek di sini Februari sudah ada 400.000. Kita cocokkan gitu. Tadi PP Juli kan 390 ya. Ya kan? 390 dan yang mulai Januari September 390, Oktober 390, November 390, Desember 390 dan mulai Januari 400 sampai Juni 400. Nah, tadi kan kita mencoba untuk mengisi data baru. Bagaimana kalau kita ingin memodifikasi data yang sudah ada? Nah, untuk memodifikasi data yang sudah ada, data yang bisa dimodifikasi adalah data yang warnanya biru seperti ini. Untuk yang warna oranye, warna hijau itu tidak bisa kita modifikasi ataupun kita hapus. Lalu bagaimana cara mengakalinya? Untuk mengakalinya, panjenengan harus membatalkan transaksi yang berkaitan dengan tagihan ini. Nah, kita bisa melakukannya lewat sini ya. Ini kan ada tagihan-tagihan yang ada dari bulan berapa, nanti kita bisa hapus di sini. Ada tombolnya gitu sebelah sini ya. Nah, jadi kita hapusnya dari situ. Selanjutnya kita akan mencoba modifikasi beberapa data. Misalnya, oh ternyata ada kesalahan untuk absen 2, Adeva, Anissa juga, Arka Buma, itu di bulan Oktober, November, Desember, Januari, misalnya nominalnya enggak 390 dan Januari tidak 400.000. Misalnya misalnya karena dia ternyata punya tanggungan di masa lalu, mungkin saja, ini tergantung kebijakan. Kita masukkan di sebagai tagihan di bulan ini misalnya, di bulan Oktober, November, Desember, saya jadikan 500.000. Masih sampel ya, suka-suka kita. Ya, ini dia. Maka yang tercentang ini akan berubah sesuai dengan nominal yang kita set ya. Ini 500.000, bagian bawah 500.000. Hanya yang kita centang siswanya dan hanya bulan yang kita pilih saja. Kemudian kita simpan. Lalu, bagaimana cara menyimpannya? Jika perubahannya hanya ini, maka cukup centangnya sampai di sini saja. Kita bisa mencentang data terpilihnya atau centang semua. Di centang vertikalnya juga kita bisa pilih dari yang hanya perubahan saja atau semuanya juga bisa sama. Cuman bedanya nanti kecepatannya. Ketika kita centang semuanya, tentunya akan lebih lambat. Saya centang aja yang bagian-bagian penting aja yang mengalami perubahan. Kemudian, ya ini untuk yang menghapus data dan memodifikasi data, kita perlu centang di bagian ini. Ya. Kita simpan perubahan. Kita tunggu. Ini belum berubah ya. Ya sudah berubah. Kalau sini centangnya hilang, berarti sudah berubah. Berarti data terbarunya adalah sini 500.000, 500.000. Kita bisa cek ya. Tadi Mas Arka Buma ya, Arka Buma Atmaja bulan Oktober sampai bulan Januari ganti 500.000. Kita cek di sini. Kita tampilkan data tagihan. Nah, ini dia. Kita jangan lupa ini dia. Agustus masih 390, September masih 390, Oktober sudah 500, November sudah 500, Desember 500, tadi sampai Januari. Januari sudah 500. Ya, berarti sudah berhasil memodifikasi data yang sudah ada.
Selanjutnya adalah bagaimana cara menghapus dari data tagihan yang sudah ada. Nah, untuk menghapus data tagihan yang sudah ada, itu kita ada dua cara ya. Cara yang pertama, itu hampir sama dengan metode yang sebelumnya, dengan yang versi sebelumnya. Cuman bedanya ketika kita hapus di sini akan lebih cepat ya, lebih cepat terhapus. Tetapi selama sekali lagi nih, selama jenengan tidak melakukan simpan perubahan, maka di server atau di database server itu tidak akan terjadi perubahan. Artinya data yang jenengan hapus akan tetap ada. Ya, kita coba dulu ya. Untuk penghapusan menggunakan button ini itu tidak bergantung dengan checklist horizontalnya, tapi bergantung dengan checklist yang vertikal. Kita mau hapus beberapa nama, misalnya untuk absen 1 yang ganjil 3, semua gini aja 1, 2, 3, 4 mau saya hapus di bulan Juni, maka tinggal klik aja Juni. Terus untuk yang absen misalnya 5, 6, 7 saya hapus di bulan selanjutnya, sebelumnya maka terhapus di bulan sebelumnya, saya hapus ini juga akan terhapus di bagian yang kita pilih. Kita bisa pilih ternyata ini juga harus dihapus, maka kita bekerja di data yang kita inginkan ya. Kita hapus ya, misalnya ini ya, angka bunga ya tadi ya, berarti nanti angka bunga saya hapus ya, saya kosong. Jangan lupa data yang mengalami perubahan itu kita centang di bagian headernya juga. Ini kan yang mengalami perubahan ini ya, Juni, Mei, April, Maret. Untuk yang lainnya itu bisa kita biarkan atau kita centang juga. Nggak masalah, misalnya kita centang semua, nggak masalah. Cuma nanti loading datanya akan lebih lambat. Sini juga sama, ketika kita perubahan datanya hanya ini, tapi kita centang semua siswa, itu tetap bisa. Cuma nanti akan lebih lambat. Saya lebih suka mencentang bagian yang tertentu saja yang mengalami perubahan. Centang, klik, centang 1, 2, 3, maaf belum tercentang ya. Nah ini, saya akan simpan. Jangan lupa diklik ya, karena ini adalah hapus data. Kita simpan perubahan. Ditunggu. Nah, ketika warnanya sudah putih, maka dia sudah terhapus. Ya. Kita bisa cek lagi. Kalau pokoknya, berarti ini tadi ada yang terhapus. Pokoknya ketika ada warna putih seperti ini dan sini centangnya sudah hilang, berarti kita sudah berhasil hapus. Itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua itu lebih cepat lagi, yaitu kita tinggal memilih koordinat yang ada di sini ya. Ini koordinatnya. Tinggal kita pilih koordinatnya. Misalnya saya mau menghapus semua bulan untuk absen 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Dengan ini saya pilih semua. Tinggal hapus saja. Maka akan terhapus. Sedangkan yang ini misalnya saya hapus bulan Juni sampai bulan Mei. Absen selanjutnya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya hapus dari bulan Juni, Mei, April. Misalnya. Saya hapus, 3 klik, maka akan kosong. Nah, kita tinggal centang di sini, kemudian simpan perubahan. Dari data yang kita pilih tadi kita simpan perubahan. Nah, jangan lupa nih, tadi kan ini ada perubahan ya, ada data yang kita hapus. Gampangnya kita centang semua aja. Kita centang semua, contoh hari ini kita centang semua. Selanjutnya adalah pilih simpan perubahan. Tunggu sebentar. Ya, ini dia. Ini menunggu loading data. Nah, ini sudah masuk semua. Sudah terhapus gitu. Data ini sudah terhapus semua. Selanjutnya, saya ingin menghapus semua data ini. Ya tinggal kita klik di sini,
Ini tercentang, kita hapus semua. Kita cek ya. Nah, maka yang warna biru tadi akan hilang nominalnya, tapi dia masih ada sebenarnya, masih ada ID tagihannya. Karena apa? Karena belum kita simpan perubahan. Selanjutnya kita simpan perubahan. Kita simpan perubahan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa di sini juga tercentang ya. Ya, ya. Nunggu warnanya menjadi putih karena penghapusan data. Nah, ini dia. Artinya apa? Artinya data sudah berhasil dihapus. Ketika kita klik ya, misalnya Arkabum Atmaja, kita klik bagian Juli, maka dia ID tagihannya sudah kosong. Artinya data sudah terhapus. Sedangkan untuk yang warna hijau, warna oranye, mau kita apa-apakan tetap nggak bisa, kecuali kita batalkan transaksinya. Ya, seperti itu ya. Demikian untuk tutorial kali ini ya. Selanjutnya mungkin kita bisa lanjutkan dengan tutorial bagian-bagian yang lain jika ada pembaruan. Nanti akan saya kabari selanjutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.